Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, terlebih kepada pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Temanggung 2 dan kepada segenap jamaah yang hadir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya dan barangkali yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Karena sesungguhnya ada dua nikmat yang sering terlupa dari seorang hamba, yaitu kenikmatan sehat dan waktu luang, yang insya Allah dengan nikmat kesehatan ini sebentar lagi insya Allah akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kalau waktu itu sebenarnya setiap manusia sama ya, sehari semalam sama. Cuman yang meluangkan, yang menyisihkan waktu untuk kita menuntut ilmu, nah ini yang kadang-kadang orang tidak mampu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang spesial yang mampu meluangkan waktu-waktu yang kita punyai untuk terus bertolabul ilmi, untuk terus mencari ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu di samping secara fisik memerlukan namanya nutrisi, makanan, tetapi lebih dari itu adalah manusia memerlukan ilmu. Untuk apa? Untuk pengembangan otak dan juga untuk rohani, untuk jiwa kita. Karena Imam Ibn Hanbal, beliau pernah mengatakan, an-nasu ilal ilmi akhwaju minhum ila ta'am was-sarab, li'anna ta'am was-sarab yahtaju ilaihi fil yaum marrah au marratain. Oh, sesungguhnya manusia itu kepada ilmu itu lebih butuh daripada makanan dan minuman. Karena apa? Li'anna ta'am was-sarab, karena makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan manusia dalam sehari itu sekali, dua kali saja. Laris apa laris? Insyaallah laris. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu itu dibutuhkan manusia setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit dan seterusnya. Buktinya apa? Buktinya kita makan sehari paling normalnya pinten Bu? 3 kali nggih. Sarapan, makan siang, malam. Rata-rata seperti itu. Mungkin kalau sudah sepuh agak berkurang. Tidak berkurang intensitasnya, mungkin berkurang banyaknya. Atau mungkin kedua-duanya. Sehari sudah tidak 3 kali lagi, tetapi juga porsinya sedikit. Yang penting untuk mengganjal perut biar terisi, biar tetap sehat, barangkali seperti itu. Ada saudara saya itu masih muda malah, hanya makan sehari 2 kali. Pagi itu tidak pernah sarapan. Pagi itu cukup ngopi, katanya sarapannya kopi itu sudah kenyang. Tetapi siang hari
nasinya metutuk napa? Kathah nggih. Porsinya sampai malam. Jadi kadang-kadang sehari makan sekali. Kadang 2 kali sama sore. Pagi nggak pernah sarapan. Tetapi orang secara normal ya sehari 3 kali. Beda lagi dengan usia pertumbuhan. Anak-anak kita yang masa pertumbuhan istilahnya semego mungkin tidak hanya 3 kali. Mungkin ya agak lebih sedikit lah. Saya kalau cerita sedikit membayangkan ketika anak saya pulang dari pondok dan usia 1 SMA, 1 aliyah itu baru banter-banter ya. Pagi hari jalan-jalan, keliling alun-alun, olahraga, lihat bubur, beli bubur. Sampai rumah lihat ibunya masak, ditawari sarapan. Siang hari waktunya makan siang ditawari makan siang. Sore hari dengar ting 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 lewat depan rumah, bakso mie beli. Nanti maghrib makan malam, makan lagi. Udah berapa kali itu? Nanti kadang-kadang malam sebelum tidur jam 9:30 masih melek. Waduh, kelitak-kelitik minta dibelikan nasi goreng. Atau kadang bikin mie. Berapa kali sehari? 5 sampai 6. Tapi secara umum bahwa manusia itu membutuhkan makanan dalam sehari ini tidak banyak. Ya katakanlah sekitar 3 kali. Tetapi manusia itu membutuhkan ilmu itu tidak terbatas. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kita bisa membayangkan ketika kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini ilmu. Kalau nggak ada ilmu, orang tidak akan berdoa. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa juga. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak pernah ngaji, juga mungkin tidak berdoa. Kadang-kadang ngaji juga, kadang sok lali gitu kan. Kadang-kadang tegak makrikah kata mawon. Kemudian setelah itu beranjak menuju ke kamar mandi, dia akan berdoa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian wudu misalnya, itu juga ada ilmunya, mendahulukan kanan dan seterusnya. Kemudian berjalan menuju masjid, keluar rumah berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Masuk masjid, kemudian sebelum menunaikan sholat, ada perintah sholat 2 rakaat sebelum fajar, dia lakukan. Itu semua dilakukan karena mempunyai ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mustahil akan dilakukan. Jadi kebutuhan manusia akan ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan manusia akan makanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan, diringankan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah nanti akan sedikit kami sampaikan yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Bahwa kita hidup di dunia ini sebagaimana sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah mengatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara bahwa ibadah itu sendiri itu ada yang kaitannya langsung dengan Allah, yaitu hablum minallah, langsung kita kepada Allah ya. Ada yang kaitannya hubungannya antara kita dengan sesama atau hablum minan nas. Nah, ini kami contohkan, ini mumpung mendekati bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang kaitannya ibadah ini langsung antara kita dengan Allah, hablum minallah, yaitu puasa Ramadan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183, itu mungkin sudah hafal di luar kepala kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ di awal kata itu ada ya, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ya, ini adalah panggilan. Ya, hai. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan ya, itu adalah harfun nida, huruf panggilan. Nida lil qarib, panggilan untuk orang yang dekat. Ada teman dekat, hai. Ada yang agak jauh, tengah-tengah, hai. Ada yang jauh, hai. Ini ya, hai. Nah, dalam ayat ini ditambahkan ya ayyuha. Tidak hanya sekedar ya, tetapi ya ayyuha. Maknanya adalah penekanan. Wahai orang-orang yang beriman, artinya ini adalah penegasan tanpa kecuali. Yang dekat, yang tengah-tengah, yang jauh, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang imannya sedikit, yang imamnya sudah banyak, yang imannya sudah banyak, semuanya terpanggil dalam ayat ini. Nah, kira-kira kita termasuk dalam ayat ini enggak? Termasuk betul, Bu? Termasuk, nggih? Nggih. Insyaallah kita termasuk orang yang beriman. Ya, maaf. Alarm. Ya, kita lanjutkan. Insyaallah kita husnudzon. Kita memantaskan diri kita sebagai orang yang beriman. Adapun level iman kita yang mana, wallahu a'lam. Tapi mungkin kalau kita mau menyadari ya kita merendahkan diri kita imannya masih sedikit. Nah, sebuah tanda orang yang beriman ini digambarkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Sudah bergetar belum hati kita? Hati kita bergetar deredek biasanya nek ono masalah. Iya betul. Kendaraan nggak bawa helm, nggak pakai SIM, lihat ada polisi, wah deredek. Nah ini takut kita kepada polisi. Mungkin kita ditelepon ada punya masalah sudah menderedek. Ditelepon dikabari saudara kita ada yang kecelakaan, ada yang sakit, deredek gemetar. Nah seharusnya yang lebih gemetar adalah ketika disebut nama Allah. Kemudian yang berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan kita. Nah, ini juga kita apakah sudah merasakan atau belum? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bertawakal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sedikit analog ya, kita bisa mengecek keimanan kita sebenarnya di posisi sudah kuat, standar atau masih lemah. Di dalam sehari kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah, setiap sholat itu ada yang namanya adzan. Adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang subuh jam pinter ya? Kalau nggak salah jam 4 lebih 29. Ya. Sami ya Bu ya? Tidak ada perbedaan waktu dalam masa. Ya, insya Allah sekitar 4:29, katakan seperti itu. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kita mendengar kemudian kita bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Nah, yang kedua, sudah adzan
tidak segera bergegas. Nanti datangnya menunggu ikomat. Berikomat ke menyan. Banyak ya, Bu ya? Nah, kita yang pertama dulu, adzan dipanggil datang. Adzan panggilan kan, kemudian kita datang. Kemudian yang kedua, sudah lama bahkan qomat baru datang. Kemudian ada lagi yang mungkin bahkan sudah selesai sholat tidak kunjung menyan. Ini juga banyak. Mungkin kita dalam hal ini termasuk orang yang ketika dipanggil kemudian kita datang. Insya Allah gitu ya. Insya Allah demikian. Namun ternyata orang yang dipanggil kemudian datang itu bukan orang yang imannya kuat ternyata itu. Jadi orang yang kuat imannya ternyata sebelum dipanggil dia sudah akan mempersiapkan diri. Jadi kalau kita hanya sekedar dipanggil adzan kemudian kita siap-siap, ternyata imannya orang yang standar seperti itu. Apalagi yang di bawah. Jadi salafun as-soleh zaman dulu orang-orang soleh itu sebelum subuh bangunnya akan lebih awal. Entah itu kemudian menjalankan sholat tahajud, entah itu berpuasa ataupun berzikir menunggu datangnya adzan. Nah, ini ternyata adalah imannya orang yang spesial. Nah, begitu juga ketika kita kaitkan dengan datangnya bulan Ramadan kita berpuasa. Kapan kita berpuasa, Bu? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadannya kapan? Insya Allah hari Senin. Berarti nanti malam kita insya Allah sudah menjalankan sholat tarawih. Nah, ternyata kita analogkan ketika ada suruhan untuk berpuasa, kemudian kita berpuasa di tanggal 1 Ramadan, ini juga termasuk orang yang imannya itu hanya standar. Jadi mungkin rata-rata kita itu imannya memang standar ya. Disuruh puasa, ya sudah nanti nunggu pokoknya tanggal 1 puasa. Nah, yang istimewa apa? Yang istimewa sebelum datangnya Ramadan itu sudah menyiapkan diri. Jadi di bulan Sa'ban ini bahkan dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berpuasa penuh di bulan Sa'ban. Di riwayat lain kadang berpuasa, kadang tidak. Jadi di bulan Sa'ban atau sebelum Ramadan itu sudah membiasakan diri. Entah itu puasa Daud, Senin, Kamis dan seterusnya. Nah, ini gambaran orang yang spesial. Nah, mungkin kita mengakui kita termasuk orang yang standar ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita merendah, kita ditanya, Bapak dan Ibu, iman kita tebal apa tipis? Kita mungkin akan jawab tipis. Masih tinggi apa rendah? Rendah. Pengen masuk surga apa enggak? Pengen. Aneh kadang-kadang manusia. Imannya paling rendah, imannya masih tipis tapi pengen surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara ibadah yang hablum minallah, antara kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ada ibadah yang sifatnya hablum minan nas, antara kita dengan sesama. Jadi Islam itu adalah agama yang sumul, agama yang kafah, agama yang kamil, yang sempurna, yang mengatur segala bentuk ataupun segala macam urusan dunia. Sejak bagaimana kita bersenyum sampai bagaimana kita berperang, mengatur rumah tangga sampai mengatur bagaimana kita bertetangga sampai mengatur negara. Begitu juga dalam kita berinteraksi sosial antara sesama manusia. Nah, di situ antar manusia itu ada yang namanya hak dan kewajiban sesama. Mungkin lebih spesifik ada orang tua dengan anak. Orang tua itu
dia mempunyai hak untuk dipatuhi, hak untuk ditaati dan seterusnya. Tetapi ternyata orang tua juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada anaknya. Guru dengan murid, guru itu mempunyai hak, tetapi sesungguhnya guru itu juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak didiknya. Rakyat dengan pemerintah, pemerintah itu mempunyai hak, tetapi pemerintah juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus ditunaikan kepada rakyatnya. Demikian seterusnya. Nah, termasuk kita sesama muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lain, ini ada hak dan kewajiban. Nah, di antaranya saya bacakan dalam kitab Bulughul Maram, sebuah kitab karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Kitabul Jami', hadis yang pertama disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi 'alal muslimi sittun, bahwa hak seorang muslim kepada muslim lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu hendaklah menyampaikan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika engkau diundang, engkau dipanggil, maka penuhilah panggilannya, datanglah. Wa idastansahaka fansahhu, ketika saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasamhu, ketika bersin kemudian dia memuji Allah, kemudian maka doakanlah. Wa idza marida fa'udhu, ketika ada saudara sakit maka jenguklah. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, ketika mati maka iringilah, antarkanlah, khususnya laki-laki, sampai ke pemakaman. Kalau secara bahasanya ini, wa idza mata fatba'hu, ada yang riwayatnya fattabi'hu, ketika meninggal maka ikutlah, bukan ikut meninggal ya, tapi ikut mengantarkannya. Begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita sedikit menyampaikan tentang hak muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam. Ini hadis lain memperkuat, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam padanya. Jika keduanya dihalangi pohon, tembok, batu, kemudian bertemu lagi, maka ucapkanlah salam kembali padanya. Ini saking pentingnya kita mengucapkan salam, menyapa saudara kita. Jadi mungkin dalam sebuah pengajian, sebuah undangan atau acara lain, kita bertemu di awal, assalamualaikum, pripun Bu, kabarnya sehat dan seterusnya. Setelah itu kemudian mengikuti pengajian, mengikuti acara, sudah terhalang oleh tembok, ada pohon, atau mungkin ada apa yang menghalangi. Kemudian bertemu lagi, kita disunahkan untuk kembali mengucapkan salam. Nah, ini saking pentingnya bagaimana kita mengucapkan salam, menyapa kepada saudara muslim kita. Yang kemudian, maka ketika terjadinya cekcok antara muslim dengan yang muslim yang lain, ini tidak diperkenankan saling diam, tidak menyapa, tidak memberi salam. Maksimal hanya sampai 3 hari. Pernah Bu, ada perselisihan dengan tetangga, dengan suami mungkin ya, tidak boleh lebih dari 3 hari kemudian. Ya. Karena mungkin apa? Karena hadis ini juga mungkin memberikan kesempatan. Ketika mungkin di hari pertama ada perselisihan, kemudian sok menang-menangan, aku nyumporai orang takon, pokoknya orang takon. Mungkin seperti itu ya, karena saking jengkelnya. Tetapi hal itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Mungkin hari yang kedua kita harus sedikit semeleng. Oh, mungkin aku termasuk yang salah.
Atau mungkin saya tak coba untuk islah, untuk menenangkan hati. Cara bahasa kerennya cooling down. Nah, kemudian sudah itu memasuki hari yang ketiga, kita tidak boleh untuk mendiamkan. Kita harus segera menyapanya. Inilah. Kemudian etika ketika kita memberikan salam kepada muslim. Dalam hadis dikatakan liyusallimas shaghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Memberikan salam itu etikanya yang kecil kepada yang besar. Jadi mungkin murid kepada gurunya, anak kepada ibunya, ibu kepada mbahnya. Mungkin begitu ya. Kemudian al-maru 'alal qa'id, yang melintas, yang berjalan, itu memberikan salam kepada yang diam, yang sedang duduk. Misalnya panjenengan lewat, mau kondangan, mau takziah, ada orang yang sedang duduk di gang-gang, di rumah-rumah. Panjenengan yang berjalan, kita yang menyapa yang diam. Kemudian wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Jadi seperti di tempat ini, maka saya memberikan salam. Tidak mungkin panjenengan memberikan salam semuanya kepada saya yang jawab, ya kan? Maka yang sedikit, qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Saya yang memberikan salam, panjenengan yang kemudian menjawab. Kemudian di riwayat Muslim dikatakan warraqib 'alal masi, orang yang sedang berkendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Kita berjalan pakai motor, pakai mobil, kemudian ada tetangga kita yang berjalan kaki, maka yang berkendaraan itu yang seharusnya lebih awal menyapa orang yang sedang berjalan. Nah, ini barangkali praktek-praktek yang sering kita jumpai di masyarakat. Ketika ada orang yang masuk di sebuah kampung, sebuah gang, sebuah perumahan, kadang-kadang orang itu sering nyelonong. Nyelonong itu apa? Pakai motor, pakai mobil, teko lewat was-was, tidak tengok kanan kiri. Ini adalah etika yang salah. Maka seandainya kita mengalaminya, maka kita harus ngalai. Ketika masuk kita dalam sebuah gang, kampung, perumahan, sebaiknya kita menyapa orang yang ada di situ. Kalau berjalan mungkin gampang ya, kita bisa memberikan salam, menganggukkan kepala. Tetapi kalau dengan kendaraan, ya paling tidak kita menganggukkan kepala. Kita memberikan isyarat bahwa kita lewat tin gitu mungkin ya, pelan tin. Atau yang pakai mobil itu membuka jendelanya, menganggukkan kepala tin. Kadang ada yang teko pokoknya keluar masuk mobilnya api ditutup rapet. Kadang-kadang kita yang punya rumah, kita yang ada di lingkungan itu sopo tuh lewat bayar atau takon. Kadang kayak gitu ya Bu ya, dalam perasaan kita. Nah, kita memposisikan ketika kita lewat dalam sebuah tempat, maka seharusnya kita menyapa orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian yang kedua, apabila diundang maka penuhilah undangannya. Dalam hadis dikatakan idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Bahkan ketika kita diundang dalam sebuah walimah syukuran, maka kita hendaklah untuk mendatanginya. Selama kegiatan itu tidak ada yang bersifat maksiat dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis lain dikatakan wa man taraka da'wah faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa yang menolak untuk tidak datang kepada panggilan walimah itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Namun dalam hadis itu, di awal hadis itu dikatakan ini adalah sebuah peringatan. Sarut ta'amul walimah, bahwa seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Rasul sudah pernah menyampaikan seperti itu. Kok bisa ya? Karena apa? Karena di situ dikatakan yud'alahal agniya wa yutraq al-fuqara. Kadang-kadang kalau walimah itu mengundang hanya orang-orang yang kaya, tetapi kemudian meninggalkan orang-orang yang miskin. Padahal ini banyak di sekitar kita. Di acara walimah
Yang diundang yang kaya-kaya, kemudian yang miskin tidak diundang. Mungkin prioritasnya keluarga ya. Tetapi ini ternyata ketika kita hanya mengundang orang-orang yang kaya ini termasuk kurang tepat. Kemudian meninggalkan orang-orang yang miskin. Karena orang kaya itu pada hakikatnya mereka sudah cukup makanannya, tetapi orang yang miskin itu justru mereka perlu diberikan makanan. Maka alangkah lebih baik seandainya kita bisa mengundang juga ataupun menyisihkan sebagian dari ketika kita syukuran itu, entah itu kita mengundang saudara-saudara kita yang menengah ke bawah, atau mungkin juga disisihkan, diantarkan ke panti asuhan misalnya. Nah, maka dengan demikian semoga kita tidak termasuk orang yang mendapatkan tambih ataupun peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kemudian yang kedua, kadang-kadang di walimah itu banyak orang yang tidak habis makanannya. Padahal kita tahu ya, prasmanan itu kita datang, kita milih sendiri, ya kan? Kita makan sendiri, tidak didulang, ya kan? Tapi kadang-kadang kita menyisakan makanan. Nah, ini mubadzir. Nah, ini sebisa mungkin karena itu yang ambil kita sendiri, yang makan kita sendiri, jangan sampai kita menyisakan makanan. Karena ketika terjadi sisa makanan yang banyak yang terkumpul di situ, maka akan terjadinya banyak mubadzir. Padahal mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanis sayatin. Bahwa mubadzir itu adalah teman syaitan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat oleh saudaramu, maka nasihatilah. Kadang-kadang kita minta diberi nasihat kepada tetangga saudaranya. Bu, Pak, saya mau diberi nasihat. Kadang seperti itu. Kalau ada orang yang sadar, tetapi kata-katanya kebanyakan orang sekarang itu kebalik, diberi nasihat malah jengat. Tahu jengat, Bu? Tadinya baru ini dikai nyun sewu, ada sedikit masukan langsung jengat. Tapi sesungguhnya kalau ketika kita sadar orang itu justru kalau menyadari dirinya kurang, maka dia akan meminta nasihat kepada orang lain, kemudian orang lain akan memberikan nasihat, tentunya dengan cara-cara yang bijak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya, ketika Rasulullah berjalan di pasar, kemudian ada sahabat yang menjual makanan. Rasulullah melihat makanan itu kok bagus-bagus, luarnya bagus-bagus. Kemudian Rasulullah mendekat, kemudian mencoba memegang makanan itu. Ternyata Rasulullah memasukkan tangannya itu ke dalam tumpukan agak sedikit dalam. Nah, di situ ternyata ada makanan-makanan yang basah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahada ya sahibat ta'am," wahai penjual makanan, ini kenapa? Kemudian orang itu mengatakan, "Asobathus sama." Rasul, makanan ini terkena air, terkena hujan, maka saya masukkan di dalam biar tidak kelihatan. Maka kemudian Rasulullah memperingatkan, wahai saudaraku, tampakkanlah yang jelek, yang tadi terkena hujan itu, taruhlah di luar, yang baik biarlah di dalam. Ketika engkau memberikan kepada orang pembeli, memberitahukan, katakan yang sesungguhnya. Oh, yang ini basah karena terkena hujan, yang ini masih bagus, monggo silahkan. Mau beli yang mana? Yang ini harganya lebih murah karena ada minusnya, ada kekurangannya. Yang ini harganya mahal karena memang kualitas prima. Memberikan nasihat tentang kejujuran. Nah, sebaliknya kadang-kadang memang kebanyakan manusia sering menyembunyikan hal-hal yang sudah kelihatan jelek, tetapi harganya tetap dihargai dengan harga yang sama. Malah dalam hatinya mungkin yang penting sing elek-elek sing elo. Nah, nanti tinggal yang bagus-bagus itu salah. Karena apa? Nanti ternyata selain itu adalah perbuatan yang berbuat kepada dosa, itu juga akan berpengaruh. Salah satunya dengan kita bersikap jujur, maka insya Allah justru pelanggan kita itu akan banyak. Tetapi ketika kita berbohong mungkin akan kapok.
Pokoknya tuku pisan tok ora ang tuku meneh. Maka di online kadang ada jual beli, ini saya jual kulkas masih bagus, masih prima, minusnya anginnya kurang dingin misalnya kan, disampaikan kalau angin kurang, nanti ketika ada apa-apa insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau disampaikan yang lebih-lebih saja, ketika ada komplain maka itu akan menjadi masalah, dan mungkin pelanggan atau pembeli itu akan cukup beli sekali dan kapok untuk membeli lagi. Jadi pernah saya punya cerita di pasar Temanggung itu, pasar Kidul mungkin sekarang masih ada. Di agak pintu itu ada orang perempuan jualan tanaman hias gitu ya. Tanaman hias kalau dilihat itu bagus-bagus itu. Jadi daunnya hijau, daunnya apa, bunganya apa itu ternyata beda. Ini saya ngalami sendiri. Yang dalam itu tanaman apa, yang luar itu ditancepi gitu loh Bu. Bunga itu dicekerik kemudian ditancep-tancepi itu. Saya beli agak banyak waktu itu, istri saya yang beli ya. Sampai di rumah ditanam, loh Bu ini kok coplok. Wah ambo ora ngerti. Setelah itu komplain. Bener, hari berikutnya dilabrak bakule iki. Bu jenengan tuh nek jual tuh mau yang bener, yang ini beda ini. Tapi ya namanya orang mungkin dia sudah siap dengan resikonya. Ibu pengen yang asli, nek sing asli nggak segitu harganya. Kemarin nawarkannya ini asli, ini bagus ini. Kemudian itu kan kemarin sudah saya bilangin kalau ini harganya segini, pokoknya orang itu tidak terima. Tapi dengan demikian, ya wes pokoknya kapok cukup beli sekali. Mungkin ini baru saya, belum mungkin ada 10 orang, 20 orang yang tertipu seperti itu, ya mungkin dia tidak akan beli lagi. Itu kenyataannya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah hak muslim kepada muslim yang lain ketika bersin dengan memuji Allah, kemudian saudaranya mendoakan. Ketika bersin kita haji, wah haji siapa? Haji Abidin, Haji Abidin. Haji gitu kan? Rata-rata kan bilang begitu kalau bersin, maka seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saudara kita membacakan doa yarhamukallah. Kadang-kadang kita lihat temannya bersin muang wahai. Malah dimarahi. Padahal bersin itu bagus. Begitu bersin alhamdulillah, maka kita mendoakan dengan mengatakan yarhamukallah. Kemudian kita membalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Secara sempurna seperti itu. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Nah ini lawannya bersin adalah menguap. Dalam bahasa kita adalah angop. Jika salah seorang kalian bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hak setiap muslim adalah mendengarkannya, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Adapun ketika menguap, itu adalah bagian dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Biasanya menguap itu karena ngantuk, ya kita mencoba berusaha untuk menahan agar menguap kita itu tidak lebar. Ya, jadi menguap ya kita sakit betul kira-kira. Menguap anggap tetapi ditahan, ya ditahan atau ditutupi ya. Kadang orang yang lepas langsung membuka selebar-lebarnya mulut kita. Waduh, kalau ada temennya yang di sampingnya, waduh bau jengkol, bau pete, bau apa dan seterusnya, ya kan? Itu juga akan bisa menimbulkan fitnah. Maka etika menguap itu adalah menahan semampu kita. Di dalam hadis dikatakan fal yaruddahu mastata'a, maka tahanlah semampu kita. Kemudian yang berikutnya adalah apabila sakit, saudara kita ada yang sakit, maka kita dianjurkan untuk menengoknya. Innal muslima idza da'a akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudara muslim yang lain yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa dalam khurfah hingga dirinya kembali. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu khurfah?" Kemudian Rasulullah mengatakan,
Hulfah itu adalah buah-buahan surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, makna hadis di atas adalah senantiasa dirinya berada di taman yang dipenuhi dengan buah-buah surga selama dirinya menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka ketika saudara kita sakit, teman kita sakit, kita menjenguknya. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Dan di antara adab ketika kita menjenguk saudara muslim kita yang sakit, yang pertama adalah dengan kita mendoakan. Yang kedua, memotivasi. Jangan sebaliknya menceritakan yang enggak-enggak, menceritakan yang jelek-jelek. Bu, sakit apa bu? Sakit diare. Wah, tanggo buku ini sakit diare telung dino kok njo. Ora ono. Jangan seperti itu. Sakit apa bu? Mumet niki kok pun 3 hari nggak sembuh-sembuh, terus saya bawa ke rumah sakit. Wah, tanggoku ki telung dino mumet, njuk lebare kok bablas. Waduh. Jangan seperti itu ya. Etika ketika kita menjenguk saudara kita muslim yang sedang sakit, kita memberikan motivasi. Ya bahkan kalau misalnya sakitnya itu parah, kemudian kita melihat tidak memungkinkan untuk menceritakan, ya sudah, kita tidak usah sakit nopo, sebabnya nopo, terus nopo di dedes kayak wartawan ya. Seandainya tidak memungkinkan, mereka sedang betul-betul sakit, sedang sedih, berduka, merenung, ya sudah. Cukup kita mendoakan, mugi-mugi enggal mantun, saras, sehat, sehingga bisa kembali menjalankan aktivitas dan seterusnya. Karena mungkin kondisi orang yang sedang kita tengok itu ada yang kemudian dia senang menceritakan dari awal sampai kronologinya tuntas. Tetapi ada yang tidak suka karena dia sudah cukup bersedih dengan adanya sakit tersebut. Maka cukup bagi kita untuk kemudian mendoakan, dan kalau bisa kita membawakan hadiah, membawakan tali AC, sekedar makanan atau mungkin juga uang secukupnya dan seterusnya. Nah, itulah yang baik bagi kita. Maka dalam hadis dikatakan, apabila ada seorang yang datang menjenguk saudaranya yang sakit, maka hendaklah ia mendoakan, ya Allah, berikan kesembuhan pada hambamu ini, sehingga dia bisa membela agamamu, sehingga dia bisa melawan musuh-musuhmu, atau kemudian bisa berjalan kembali untuk mengerjakan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ketika kita menengok saudara kita yang sedang sakit, kita dianjurkan untuk mendoakan, kemudian memotivasinya agar segera cepat sembuh. Karena ternyata motivasi itu ternyata cukup besar pengaruhnya terhadap kesembuhan kita. Diceritakan hal-hal yang baik, kemudian kita juga memotivasi diri kita. Insya Allah segala kesembuhan itu ada di tangan Allah, dan seterusnya insya Allah akan lebih cepat sembuh daripada orang yang ngelukur begitu. Baik, kemudian yang terakhir adalah ketika saudara kita meninggal, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Dikhususkan untuk kaum laki-laki khususnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, laula an tadafanu da'watullah azza wa jalla ayusmi'akum min adabil qabri ma asma'ani. Bahwa sesungguhnya seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, saling mengantarkan ke kuburan, tentunya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengarkan. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan suara kubur, karena kalau diperdengarkan suara kubur, niscaya manusia itu akan takut dan kemudian tidak saling mengantarkan ketika terjadinya musibah
ataupun meninggal dunia. Karena sesungguhnya kalau kita mengkaji lebih dalam, kita terangkan lebih dalam, di situ terjadinya siksa kubur itu sangatlah dahsyat. Dikatakan bahwa binatang-binatang itu mereka mendengarkan siksa di dalam kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kaitannya langsung kepada Allah, termasuk salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah ibadah puasa. Kemudian ibadah yang kaitannya dengan hamba, dengan sesama, diantaranya adalah ibadah sosial, interaksi antara kita kepada orang lain, baik itu non-muslim ataupun kepada sesama muslim. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang setidaknya ada 6 dalam satu hadis ini. Di dalam hadis-hadis yang lain barangkali juga kita bisa mengkaji lagi, ada hal-hal lain yang tentunya bisa kita lakukan kaitannya ibadah sosial kita kepada sesama muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga dari awal sampai akhir kita diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan fisik, rohani, bisa menjalankan puasa penuh di dalam bulan Ramadan ini. Kalau yang ikut keputusan Muhammadiyah, insya Allah kita akan menjalani puasa 30 hari penuh, ya. Mungkin kalau yang ikut pemerintah kemungkinan di hari Selasa maka hanya 29 hari, dan insya Allah tidak ada perbedaan jatuhnya Idul Fitri, tidak ada perbedaan. Kemungkinan awal puasanya beda, tetapi Idul Fitrinya kita akan bersama-sama. Dan semoga kita di dalam puasa ini bukan orang yang menonton, tetapi kita masuk di dalamnya sebagai pemain. Kalau penonton itu hanya melihat nyawang, oh kayak ono bis lewat, oh jam semene tetangga saya akan lewat, oh jam sekian biasanya tetangga saya akan pulang. Dia hanya nyawang nonton. Ada mungkin saudara kita yang hanya nonton, oh sesuk Ramadan berarti nek sore kayak biasanya sok rame, sok golek takjil. Oh nek bengi biasanya sok rame masjid musala do traweh. Nen ora ngopo-ngopo. Ming nyawang. Engko nek bodo melu bodo. Kata napa mboten, Bu? Kata sanget. Nah, ini orang yang hanya nyawang, tidak ikut bermain. Nah, kita semoga termasuk orang yang ikut bermain, menjadi pemain dalam sebuah perlombaan. Tidak hanya ikut dalam babak penyisian di awal-awal, ikut bareng-bareng. Kemudian babak semifinal biasanya sok rodok merotoli, ya. Kalau di masjid itu hari pertama full menu, softnya penuh sampai depan, ya kan? Bahkan orang yang kadang-kadang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba imannya bisa kuat, imannya meningkat, ya, karena dia bisa duduk sholat di soft yang terdepan. Ya, maka tadi bahwa dengan puasa ini memang bisa meningkatkan keimanan orang yang imannya sedang bisa menjadi tinggi, yang bahkan imannya lemah bisa menjadi lebih naik. Nah, tapi harapan kita tidak hanya di awal di babak penyisian, kemudian di babak semifinal kita juga masih ikut bertarung, bahkan sampai di final, sampai terakhir. Semoga kita masih aktif dengan kegiatan-kegiatan Ramadan dan juga semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.